Halo semuanya, selamat datang di Sakyatna Film. Di video kali ini saya bakal ceritakan film Ice Road Vengeance yang tayang pada tahun 2025. Film ini merupakan sequel dari film The Ice Road yang tayang pada tahun 2021 lalu. Liam Neeson yang menjadi pemeran utama dalam film tersebut kembali hadir dengan memerankan tokoh bernama Mike. Pada film kali ini Mike yang melakukan perjalanan ke Nepal untuk menaburkan abu mendiang saudara laki-lakinya di Gunung Everest. Ketika berada di dalam bus wisata, Mike dan pemandu gunungnya bertemu dengan tentara bayaran. Pertemuan tersebut membuat mereka terpaksa bertarung untuk menyelamatkan diri sendiri, para penumpang, dan wilayah setempat. Jadi, Mike harus melawan kelompok penjahat yang kejam di lereng menuju Gunung Everest. Seperti apa kisahnya? Langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria bernama Mike yang sedang memanjat tebing sendirian. Hebatnya, ia melakukannya tanpa menggunakan tali pengaman. Adegan kemudian beralih dan Mike kini berada di ruang psikiater menjalani konsultasi karena duka mendalam atas kematian adiknya. Di rumah, saat Mike membereskan barang-barang peninggalan adiknya, ia menemukan sebuah surat wasiat. Isinya adalah permintaan adiknya agar setelah meninggal, jenazahnya dikremasi dan abunya disebarkan di Gunung Everest. This to be my last will, be scattered on Mount Everest. Cerita kemudian berpindah ke negara Nepal, tepatnya di kota Kathmandu Utara. Jika ada yang belum tahu, Kathmandu adalah ibu kota Nepal yang terletak di lembah pegunungan Himalaya. Di sana, kita diperlihatkan seorang mafia bernama Kang Sobir yang sedang mengumpulkan semua warga untuk membahas proyeknya, yaitu pembangunan sebuah bendungan besar. Proyek ini dijanjikan akan memberikan banyak lapangan pekerjaan, sumber listrik melimpah, dan relokasi bagi para warga. Namun, alih-alih setuju dengan proyek Kang Sobir, para warga justru meminta Kang Sobir turun dan digantikan oleh Kang Somat yang mereka anggap sebagai kepala desa dan sangat mereka hormati. Those who want the dam, yes. Dam or river, huh? We need our rivers, no? If we give up on this now, we will lose more than our river. Sementara itu, di pegunungan ada sebuah bus yang sedang mengantar penumpang. Tiba-tiba, bus ini dihadang oleh sebuah truk. Alih-alih mengalah, truk tersebut malah tancap gas, berniat mendorong bus itu ke jurang. Kita kembali ke desa saat Kang Somat sedang menemui para warga. Vijay, seorang anak, datang dengan panik memberitahu bahwa kakeknya meninggal di pegunungan. Ternyata salah satu penumpang bus tersebut adalah keluarga dari Kang Somat. Karena itulah mereka semua sadar bahwa ini adalah ulah Kang Sobir dan mereka akan menjadi target selanjutnya. Grandfather is dead. We're next, father. Rudrayash will kill you. Sedangkan Mike, ia sekarang sudah berada di bandara. Karena di bandara ada prosedur khusus untuk abu kremasi. Mike memindahkan abu itu ke sebuah toples. Singkat cerita, Mike sudah tiba di Nepal dan langsung mencari penginapan. Mike sangat fokus pada tujuannya, yaitu ke Gunung Everest, dipandu oleh seorang wanita yang telah ia sewa bernama Sumarti. Apologies. Dalam perjalanan, mereka mengobrol santai. Sumarti bercerita bahwa ia pernah menjadi anggota militer, sedangkan Mike menceritakan tentang adiknya yang seorang tentara namun meninggal saat perang. Tidak jauh dari hotel, mereka tiba di halte dan langsung masuk ke dalam bus tujuan Everest dengan sopirnya yang bernama Jono. Mereka juga satu bus dengan sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah dan anak bernama Profesor M dan Jet. Hey, Mike. Spike. All right. Kia ora, whānau. Sementara itu, di tempat lain, demi keselamatannya, Kang Somat memutuskan untuk bersembunyi di pegunungan.
Vijay di sisi lain malah terlihat di pasar yang membuat ayahnya panik dan langsung menyuruh Vijay segera ke pondok serta memberitahunya bahwa mulai sekarang komunikasi harus menggunakan kode. Text only on the burner phone, okay? Always use the code, yes? Vijay yang mendengar itu langsung bergegas pergi tanpa ia sadari ia sedang diikuti oleh seseorang. Dan kebetulan Vijay masuk ke bus yang sama dengan Mike, diikuti pula oleh orang yang membuntutinya. Schedule's posted online, right? Kini kepanikan pun terjadi. Dari yang tadinya hanya Vijay, mereka semua yang ada di bus jadi ikut terlibat. Mereka mengubah rute perjalanan dan meminta semua orang untuk membuang ponsel mereka. Di tengah kekacauan itu, Sumarti memberitahu Mike bahwa di Nepal, setiap penculik tidak pernah meninggalkan saksi, yang artinya mereka semua yang ada di bus akan dihabisi. Sit down. Go left. Go on left, go on left. Kidnappers in Nepal don't leave witnesses. Karena itulah Mike tidak bisa tinggal diam. Dia menemukan celah, yaitu sebuah lubang di bawahnya yang menuju ke ban dan meminta Sumarti mengambil kapak yang ada di atas. Kemudian saat bus mulai tidak seimbang, perkelahian pun dimulai. We only vote. Yeah, boy. Untungnya mereka masih bisa selamat meskipun busnya sudah nyaris jatuh ke jurang. Mike dan Sumarti berhasil menghabisi salah satu penculik dan menangkap satu orang lainnya. Karena kejadian itu, polisi provinsi datang dan langsung mengamankan si penculik serta membawa korbannya, yaitu Vijay. Setelah itu, mereka bersantai di sebuah perkampungan yang ternyata adalah kampungnya Vijay. Profesor M yang merasa aneh dengan kampung ini bertanya kepada polisi di sana tentang status anak muda yang menjadi korban penculikan. Dan polisi itu memberitahu namanya, yaitu Vijay. Profesor M yang tahu tentang kampung ini menceritakan bahwa di sini telah terjadi sengketa tanah. Seseorang bernama Sobir ingin membangun bendungan terbesar di Himalaya. Tapi ada salah satu keluarga yang tidak mau menjual tanahnya. You say Vijay Rai? There has been trouble here. A man named Rudra Yash wants to build the largest. Di tengah perbincangan itu, datang dua mobil yang ternyata itu adalah Kang Sobir. Kedatangannya juga dibarengi dengan sebuah bus baru yang datang menjemput mereka. Tapi Profesor M yang sangat penasaran terus menanyai polisi itu. Namun polisi tersebut tidak mau memberikan informasi apapun. Captain Shankar. Captain, the young man in your care, Vijay Rai. Unfortunately, Mr. Rai is still unconscious. Kemudian, di dalam pabrik, kita diperlihatkan bahwa ternyata para polisi itu adalah bawahan Kang Sobir. Dan sekarang, Kang Sobir menangkap Vijay untuk mencari tahu keberadaan ayahnya. Pokoknya, keluarga yang belum jual tanahnya itu adalah keluarga si Vijay. Nah, solusinya, habisi semua keluarganya, biar nanti mereka beli dari pemerintahan. Atau habisi ayahnya, biar si Vijay yang jual tanahnya. Begitulah kira-kira yang ia pikirkan. Don't take all day. Sedangkan Mike setelah selesai memperbaiki bus, kedatangan Profesor M yang memberitahunya informasi tentang Vijay dan keluarganya. A local family, the Rais, won't sell him the land. Raj Rai's son, Ganesh, Vijay, is a young man you just saved from kidnapping. Karena itulah profesor ini ingin sekali bertemu dengan Vijay. Mike yang mendengar itu pun setuju, yang membuat mereka memutuskan untuk tidak ikut dengan yang lain naik bus baru. Tapi saat mereka mencoba berbicara baik-baik, polisi itu malah mengusir mereka. Mike yang melihat itu pun langsung mengamuk. Dan benar saja, saat mereka masuk, mereka melihat Vijay sedang disiksa. Karena itulah Mike dan Sumarti bergegas menyelamatkan Vijay. Throw it down. Namun tak lama kemudian, Kang Sobir datang dengan pasukannya, yang membuat ketegangan pun terjadi. Sedangkan Profesor M yang tidak tahu betapa bahayanya seorang mafia, ia mencoba menggunakan jalur negosiasi. Hal itu berujung pada ditembaknya Profesor M. Pertempuran pun dimulai.
Mike langsung menyuruh Sumarti dan Vijay cepat-cepat pergi duluan. Sayangnya, polisi bantuan sudah datang memblokir jalan keluar yang membuat mereka terjebak. Tapi Jono ini kena tembak. Saatnya Mike yang turun tangan mengemudikan busnya agar mereka bisa kabur dari kepungan Kang Sobir. Dan pasukannya yang kini sudah aman. Tapi sayangnya, keadaan mereka tidak baik-baik saja. Jono pingsan kena tembak. Mike menahan sakit akibat tembakan di perutnya. Sedangkan Jet bersedih karena kehilangan ayahnya. Di tempat Kang Sobir, mereka sekarang sedang sibuk memindahkan beton-beton di jalan. Kita kembali ke tempat Mike. Mereka kini sudah sampai di perbukitan. Tujuan utama mereka sekarang adalah ke tempat ayahnya, Vijay. Tapi jalan sampai ke sana sangat berbahaya, curam, dan licin. Tak lama dari itu, Pak Jono sadar dan meminta untuk diturunkan di sana karena dia tidak mau mati di bosnya sendiri. Akhirnya, mereka pun menuruti kemauan Pak Jono. Sebelum pergi, Mike memberi senapan kepada Jono dengan 4 peluru. See you down the river. You sure about this? Okay. Saat mereka sudah sampai di medan yang berbahaya, untungnya di sana ada mesin pengait yang bisa membantu mereka turun ke bawah dengan aman. Tapi belum juga turun jauh melewati jalan curam, mesin pengaitnya ternyata macet. Hold it. What's happening? What are we gonna do? I don't know. Karena tidak ada pilihan lain, Mike pun bertaruh. Ia akan menurunkan busnya hanya bermodalkan keahliannya saja. Dan ya, pada akhirnya bus mereka pun terguling dan rusak parah. Tapi syukurnya mereka ini masih selamat. I'm sorry. If it wasn't for you, Mike yang menyadari hal itu meminta diambilkan teropong dan melihat banyak sekali bangkai bus di sana. Setelah melihat itu, dengan rasa percaya diri, Mike pun mengatakan kalau mereka masih punya harapan. Mereka akan membuat bus Kiwi Express hidup kembali. Dengan skill layaknya montir Pakistan, Mike pun mulai membuat alat-alat dari bahan yang ada, menderek bangkai bus di sana yang masih bisa mereka pakai. Sedangkan di tempat Jono, dia yang masih hidup melihat mobil Kang Sobir dan pasukannya datang. Karena itulah, sebelum ajal menjemputnya, ia menembaki mobil-mobil Kang Sobir. Akhirnya, dengan kerjasama yang apik, mereka berhasil membangkitkan lagi bus Kiwi Express andalan mereka. Dan di tempat Kang Sobir, saat mereka lagi memperbaiki mesin dereknya, Kang Sobir yang membawa ponsel Vijay kedapatan SMS dari ayahnya. Kang Sobir pun mencoba bersikap seperti Vijay sampai ayahnya ini memberitahu lokasi dia sekarang. Setelah tahu lokasinya, Kang Sobir mengirim satu anak buahnya pakai motor untuk menghabisi ayahnya Vijay. Anak buah Kang Sobir yang sudah sampai di titik lokasi, ia menemukan satu rumah dan langsung mencoba masuk. Ternyata di dalam jebakan sudah menantinya dan rumah itu pun meledak. Ayahnya Vijay tidak ada di sana. Akhirnya Bas Mike datang ke sana dan melihat rumah yang sudah terbakar. Tak lama dari itu, ayahnya Vijay datang. Di sini Kang Somad memberitahu bagaimana dia bisa tahu kalau yang mengirim pesan itu bukan Vijay. Itu karena kode yang sebelumnya mereka buat, yaitu pakai sebuah emoticon. Saat Kang Somad mengirim emoticon 2, seharusnya Vijay juga mengirim emoticon 2. Sedangkan tadi yang mengirim pesan hanya mengirim satu emoticon. Makanya dia tahu itu palsu. Dari pertemuan anak dan ayah, Mike ini tiba-tiba tumbang yang membuat mereka panik. Mereka pun memberikan penanganan darurat di gubuk Kang Somad. Sedangkan di tempat Kang Sobir, mereka sekarang sudah sampai di rumah yang meledak dan meminta anak buahnya untuk tidak ada yang tidur. Mereka akan mencari sampai dapat. Malamnya, akhirnya Sumarti berhasil mengambil peluru di tubuh Mike dan menyuruh Jet untuk mengambil air di sungai.
Tapi tak lama dari itu, mereka mendengar suara motor yang datang dan di tempat Jet tiba-tiba. Untungnya, Sumarti sudah punya firasat bakal kedatangan musuh dan berhasil menyelamatkan Jet dari kejadian itu. Untuk berjaga-jaga, Sumarti mengajari Jet satu jurus, yaitu tangkis dan serang. Keesokan harinya, karena mereka tidak bisa terus berlama-lama di sana, mereka langsung bergegas untuk melanjutkan lagi perjalanannya, yaitu ke perbatasan Cina, tempat yang aman bagi mereka. Dan sekarang, mereka sudah sampai di satu-satunya jalan agar mereka bisa sampai ke perbatasan Cina, yaitu dengan cara menyeberang menggunakan bantuan alat berat. Please break. Tapi baru saja jalan sedikit, mereka malah kedatangan Kang Sobir dan pasukannya. Hal itu membuat Kang Somad pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya saat mereka sudah terpojok. Mike mencoba untuk nekat sendirian mengambil alih mesin pengangkutnya, yang untungnya mereka ini masih bisa selamat kecuali Kang Somad. Tapi baru saja bernafas lega, bus mereka yang lambat ini sudah kedatangan mobil anak buah Kang Sobir lagi. Hal itu membuat mereka pun langsung bagi tugas. Sumarti dan Jet akan mengurus mobil itu, sedangkan Mike bertugas tetap menjauhkan busnya. Saat mereka berhasil masuk ke terowongan, ada satu motor yang sudah duluan masuk dan ternyata rencana si pengendara motor itu adalah memasang dinamit di ujung terowongan. Mike yang sadar itu, dia pun memilih untuk terus mengemudi busnya sampai mentok. Dynamite. Untungnya, mereka ini masih selamat, kecuali Sumarti yang pingsan karena benturan tiang. Karena itulah sekarang Vijay dan Jet yang bertugas menembaki mobil yang ada di belakang. Saat musuh sudah mulai masuk, keadaan pun mulai menjadi gawat dengan Sumarti yang tidak sadarkan diri. Untungnya, Sumarti ini berhasil sadar tepat waktu dan langsung melanjutkan perkelahian sebelumnya. Take the wheel. Tak lama kemudian, polisi korup juga mulai masuk ke dalam bus. Pada akhirnya, mereka berhasil menang dengan selamat. 2 orang itu jatuh terjun ke jurang. Tapi saat semua orang sudah senang, Mike memberitahu bahwa masih ada satu hal lagi, yaitu menghabisi Kang Sobir beserta anak buahnya. Mereka pun akhirnya sampai di perbatasan Cina dengan keadaan selamat. Kemudian, di desa, Vijay mengumpulkan semua para warga, memberitahu bahwa ia berencana akan membangun sebuah bendungan untuk mereka semua. Walaupun ukurannya kecil, tapi sangat bermanfaat untuk kedepannya. Hal itu membuat semua warga pun merasa senang. Setelah itu, mereka pun mulai berpisah. Jet dijemput ibunya, Vijay mengurus kampungnya, sedangkan Mike dan Sumarti, mereka ini melanjutkan rencana awal mereka, yaitu ke Gunung Everest. Ya, walaupun tidak sampai puncak karena usia Mike yang tidak muda lagi, Mike tetap menuhin keinginan terakhir adiknya, yaitu abu kremasi adiknya disebar di Gunung Everest. Setelah misi selesai, Sumarti mengantarkan Mike ke bandara, padahal hati keduanya berkata lain, tidak mau pisah. I don't know what to say. Nor I. Thank you.
Dengan Mike dan Sumarti yang pada akhirnya memutuskan untuk tetap bersama, cerita film kali ini pun selesai dengan sangat membagongkan. Segitu dulu alur cerita film kali ini. Jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa subscribe ke channel ini. Juga beritahu kami film mana yang ingin kalian lihat recap selanjutnya.